Halo sobat, terima kasih karena sudah mengklik video aku. Sebelum kalian menonton, aku minta dukungan dari kalian nih dengan subscribe channel ini agar mencapai 1K subscriber dan channel ini terus berkembang. Dan kalian akan dapat info resep menarik aku selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kali ini aku akan menunjukkan tutorial Korean garlic cheese spread. Rasanya lembut banget dan creamy. Mari kita membuat. Sebelum itu, mari kita persiapan bahan. Bahan roti, siapkan tepung terigu protein sedang 280 gram, gula pasir 30 gram, ragi roti 3/4 sendok teh, telur kocok 1 butir, air suhu ruang 80 ml, mentega 1 sendok makan, bahan roti waterworks-nya, tepung 2 sendok makan, air suhu ruang 100 ml, bahan cream cheese-nya susu cair 210 ml, tepung maizena 2 sendok makan, keju cheddar parut 80 gram. Bahan garlic butter sauce-nya, butter 90 gram, bawang putih 8 siung, telur 1 butir, daun parsley atau oregano atau daun thyme 3 gram. Mari membuat. Sebelum membuat adonan bahan roti, terlebih dahulu membuat waterworks-nya. Tepung yang diaduk bersama air sebelum dimasak agar nantinya tidak ada yang berlendir. Lalu dimasak di atas api kecil dan aduk sampai mengental sampai seperti bubur. Mengapa aku pakai waterworks? Fungsi waterworks ini, terigu dan air yang dipanaskan, dapat menyatukan adonan roti yang menciptakan rongga-rongga di dalamnya. Hasilnya adalah roti yang empuk dan lembut, tetapi tidak kering, meskipun kita hanya berbahan dasar air. Buat teman-teman, kita bisa menggantikan dengan susu ya. Kemudian, sediakan baskom berukuran sedang agar lebih luas tempat proses pengembangannya. Lalu kita masukkan deh tepung terigunya pertama. Aku pakai tepung terigu segitiga biru. Lalu kita masukkan gula pasir, ragi instan atau ragi roti, contoh mereknya Fermipan, Sat Instan, dan Han. Lalu kita masukkan deh waterworks yang tadi kita buat. Kita aduk sampai merata. Lalu kita masukkan deh kocokan telur, tinggalkan setengahnya ya, untuk dipakai sebagai olesan nantinya. Kemudian kita aduk lagi. Lalu kita masukkan deh air. Kenapa aku pakai air suhu ruang? Karena waterworks yang tadi kita pakai kan sudah hangat, jadi air yang kita gunakan suhu ruang saja. Lalu kita uleni sekitar 5 menit. Jika adonan kalian rasa lengket di tangan, kalian bisa deh menambahkan tepung terigu, agar adonan tidak menjadi lengket. Lalu masukkan mentega. Ingat ya, bagian masukkan mentega harus paling terakhir ya. Lalu kita uleni deh menggunakan tangan, sekitar 15 menitan sampai adonan menjadi kalis. Atau kita bisa menggunakan mixer untuk mempersingkat waktu dan meringankan tenaga. Adonan kalisnya seperti ini ya. Kemudian kita diamkan selama 1 jam. Tutup dengan plastik atau kain. Setelah 1 jam, adonan mengembang. Kemudian kita kempiskan, tapi kempiskannya jangan kempiskan sekali ya.
Lalu, bagilah adonan sesuai keinginan kalian. Di sini aku membagi adonan menjadi 5, karena anggota keluargaku ada 5, yaitu mamaku, papaku, dan adekku. Tapi, kalau kalian ingin membagi adonan dengan ukuran tas, kalian bisa membagi dengan 7-8. Kemudian, kita membulatkannya dengan melipat dengan ke bagian bawahnya, seperti yang aku buat ini, agar angin di dalam roti tetap dan tidak akan keluar. Dan taruhlah adonan roti di atas loyang yang dilapisi kertas roti dan telah diberi olesan mentega, agar adonan nantinya tidak lengket. Kemudian tutup lagi adonan selama 1 jam. Kita lanjut membuat cream cheese. Pertama, aduk dulu maizena dan susu cair sebelum dimasak agar nantinya tidak ada yang bergelimil. Kemudian, panaskan di atas api kecil dan masukkan deh keju cheddar parut. Kalau keju cheddar, kalian bisa memakai keju cheddar pro cheese atau Kraft. Lalu, kalian aduk deh sampai adonan hingga mengental. Jika adonan sudah mengental, kalian bisa matikan apinya dan aduk sampai berbentuk krim. Kemudian adonan didinginkan dulu sebelum kita masuki ke plastik segitiga. Lalu kita masukkan cream cheese ke plastik segitiga. Selanjutnya kita ke step yang ketiga, membuat garlic sauce. Lelehkan butter dengan api kecil. Aku di sini pakai butter Royal Palmia untuk solusi harganya ekonomis. Kan kalau beli butter itu kan mahal. Jadi aku pakai butter Royal Palmia solusinya. Setelah leleh, kita masukkan susu kental manis. Jadi sobat, aku sengaja nih buat resep dari step 1, step 3 buat sendiri untuk solusi buat kita, contoh kayak cream cheese kan. Kalau beli kan mahal atau kan susah nyarinya. Kemudian kita masukkan madu, 1 butir telur. Terus kayak roti, kalau misalnya kalian ingin buat roti sendiri, itu juga dengan bahan dasar air kan bisa. Kemudian masukkan bawang putih yang telah dipotong halus. Jadi kalau kalian ingin belajar buat roti dengan bahan dasar air kan bisa. Lalu masukkan deh daun parsley atau daun thyme atau daun oregano. Aku pakai daun thyme karena waktu itu di supermarket udah habis daun parsley-nya, jadi aku beli daun thyme. Kalau untuk daun parsley-nya sendiri, kalian bisa mencarinya di supermarket atau toko yang menjual bahan-bahan kue. Mungkin daun parsley-nya habis karena lagi heboh Korean garlic cheese spread ini, mungkin banyak orang buat ya. Kemudian masukkan saus sambal untuk menambahkan rasa yang pedas dan menjadi rasa yang lebih gurih. Setelah itu, setelah rotinya didiamkan 1 jam, kemudian kita buka dan kita oles deh dengan kocokan telur tadi yang sisa kita. Oles ke seluruh permukaan ya secara merata agar tampak roti nanti mengkilap. Setelah itu, oven selama 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Atau kalian bisa menggantikannya dengan oven tafting, pokoknya kalian lihat sampai golden brown. Setelah golden brown warnanya, belah roti seperti ini. Aku belah 6, aku buat.
Setelah itu, kita taruh deh cream cheese-nya di setiap selai roti. Biar rotinya mangap gitu. Lalu, taruh garlic sausnya di atas permukaan roti. Buatnya agak banyak ya, soalnya itu yang membuat menarik si rotinya. Setelah itu, oven kembali selama 10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Tara, Korean garlic cheese bread kita sudah jadi. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.